Selamat pagi, calon orang-orang hebat, anak-anak kelas 6 yang Ibu kasihi. Apa kabarnya kalian? Harapan Ibu, kalian selalu sehat, sukacita, dan tetap bersemangat walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pagi ini kembali Ibu akan membantu kalian belajar matematika. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Ibu akan pimpin doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat kami undang Engkau hadir lewat pembelajaran matematika pagi ini. Biarlah hikmat-Mu saja yang membawa anak-anak didik kami kelas 6 semakin mengerti untuk memperoleh pengetahuan tentang pembelajaran matematika pagi ini. Sehingga lewat apa yang anak-anak kami dapatkan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak hebat, pembelajaran matematika hari ini masih materi operasi hitung campuran pecahan. Ada beberapa tujuan pembelajaran operasi hitung campuran pecahan. Yang pertama, Ibu Sum sudah bantu beberapa hari yang lalu, yaitu agar kalian dapat mengubah berbagai bentuk pecahan. Apakah kalian masih ingat? Harapan Ibu, kalian masih ingat dan harus mau mengingatnya, supaya kalian dapat mengikuti kelanjutan pembelajaran matematika selanjutnya dengan lancar. Apa tujuan pembelajaran matematika operasi hitung campuran pecahan hari ini yang harus kalian dapatkan adalah kalian harus dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan agar kalian dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ibu berharap kalian menyimak dengan baik. Ibu akan membantu menjelaskan berikut contoh soal dan cara penyelesaiannya. Siap ya anak-anak ya? Anak-anak, agar kalian dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, kalian harus tahu dan ikuti aturan penyelesaiannya dengan ketaatan. Ya, apa aturan penyelesaiannya? Yang pertama, samakan dahulu bentuk bilangannya. Setelah menyamakan bentuk bilangannya, kalian baru menyelesaikan dari arah kiri karena penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Sekali lagi, kalian harus tahu aturan penyelesaiannya. Ingat dan taat mengikutinya, yaitu samakan dahulu bentuk bilangannya, lalu selesaikan dari arah kiri karena penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Anak-anak, berikut ada beberapa contoh soal dan penyelesaiannya. Tolong kalian simak baik-baik. Contoh soal pertama, 0,25 ditambah 2/5 dikurang 15% sama dengan titik-titik. Di sini kalian lihat, bentuk pecahannya berbeda. Yang pertama, pecahan desimal. Yang kedua, pecahan biasa. Yang ketiga, bentuk persen. Diminta
diselesaikan ke dalam bentuk desimal. Jadi jika diminta diubah ke bentuk desimal, maka yang pecahan biasa dan persen diubah menjadi desimal. Yang desimal tetap desimal, 0,25 ditambah 0,4 ditambah 0,15. Dari mana dapat 0,4? Kalian sudah pernah dijelaskan. Penyebut 5 diubah menjadi 10, yaitu dikali 2. Maka pembilangnya juga harus dikali 2. 4/10 sama dengan 0,4. 15% sama dengan pecahan biasa 15/100, penyebutnya 100. Maka menjelaskan di belakang koma 2 angka, sehingga menjadi 0,15. Maka hasil penjumlahan dan pengurangan 0,25 ditambah 2/5 dikurang 15%, setelah masing-masing diubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya 0,25 ditambah 0,4 sama dengan 0,65. Nah, anak-anak perlu perhatikan nih, saat menjumlahkan atau mengurangkan desimal, komanya itu harus lurus, tanda komanya itu harus lurus, tanda komanya harus lurus, ya, baru kalian kurangkan atau jumlahkan. Ini dijumlahkan terlebih dahulu, setelah dijumlahkan dikurangi, maka hasilnya adalah 0,50. Contoh soal kedua, 0,25 ditambah 2/5 dikurang 15%, disuruh ubah ke bentuk pecahan biasa. Maka yang desimalnya diubah menjadi bentuk pecahan biasa, hasilnya 5/20. Ini caranya. Pecahan biasa 2/5 tetap 2/5. Pecahan biasa 15% adalah 3/20. Ini caranya. Sehingga setelah disamakan ke dalam bentuk pecahan biasa, bilangannya operasi hitungnya menjadi 5/20 ditambah 2/5 dikurang 3/20. Di dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, yang dijumlahkan dan dikurangi itu adalah pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Untuk menyamakan penyebut menggunakan bilangan KPK. KPK dari penyebut 20, 5 dan 20 adalah 20. 5 berubah jadi 20 karena dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. Sehingga bentuk pecahan biasa dalam penjumlahan dan pengurangan soal nomor 2 ini menjadi 5/20 ditambah 8/20 dikurang 3/20. Penyelesaian dari paling kiri, yaitu penjumlahan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Penyebutnya tetap 20, lalu dikurangi 3/20. Pembilang 13 diambil 3 atau dikurangi 3, hasilnya 10. Penyebutnya tetap 20. Hasilnya 10/20. Harus disederhanakan sampai paling sederhana. Maka pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 10. Hasilnya 1/2. Jadi operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan, bentuk pecahan yang berbeda dijadikan ke pecahan biasa, hasilnya 1/2. Ini langkah-langkahnya. Mengerti anak-anak? Cukup jelas ya. Soal ketiga masih dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang sama. Hanya diminta ubah ke bentuk persen. Maka yang desimal diubah menjadi persen, hasilnya adalah 25%.
2/5 diubah ke bentuk persen menjadi 40%. 15% tetap 15%. Dari mana dapat 25%? 40%. Ini contohnya ada di atas ya, dan kalian sudah pernah melakukan pengubahan bentuk desimal maupun pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Ini Ibu tulis hanya untuk mengingatkan kembali. Jadi kesimpulannya 0,25 ditambah 2/5 dikurang 15% diubah ke bentuk persen menjadi 25% ditambah 40% dikurang 15%. Menjadi sama dengan hasil penjumlahannya 60% dikurangi 15%, hasilnya sama dengan 50%. Jelas ya anak-anak sampai di sini? Cukup mengerti kan? Ya, untuk lebih mengerti kembali kalian baca-baca, juga nonton videonya, jangan lupa di like, subscribe dan share ya, supaya video ini tetap ada ketika kalian perlukan. Cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Pesan Ibu, tetap semangat berlatih ya. Kalian pasti bisa. Jika ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, tanya Ibu lewat video call atau lewat WA. Ibu siap membantu kalian. Selamat berlatih. Tuhan memberkati kalian semua. Dah.